Salam, majuah-juah, guru sekolah minggu dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam sermon pedoman guru KAKR GBKP tahun 2026 dalam edisi Minggu tanggal 31 Januari 2026. Tema Aku Pasti Diselamatkan. Bahan Alkitab Kitab Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Invokasio Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Penjelasan teks. Dalam penulisan surat Paulus ke jemaat Efesus ini, di mana untuk meneguhkan iman daripada jemaat di Efesus dan menjelaskan bagaimana rencana kekal Allah kepada jemaat Efesus. Jadi ini bisa kita ambil yang pertama, memahami identitas, di mana kasih Allah dan berkat rohani yang mereka miliki adalah sebagai orang yang percaya. Yang kedua, mendorong kesatuan. Itu bisa kita jabarkan, kerukunan dan persatuan membangun daripada tubuh Kristus. Yang selanjutnya, memiliki tanggung jawab memberitakan firman Tuhan karena sudah diselamatkan. Yang ketiga, percaya kepada Kristus adalah menyatakan percaya kepada Roh Kudus yang dijanjikan, di mana penggenapan daripada janji Allah kita untuk diselamatkan. Selanjutnya, kita milik Allah sepatutnya untuk memuji kemuliaan-Nya. Tema Aku Pasti Diselamatkan ini menyatakan bahwasanya orang yang percaya adalah kepastian keselamatan itu sudah ada. Yang kedua, kita milik Allah. Dalam arti kata, kita kuat menghadapi godaan dunia dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Selanjutnya, Roh Kudus telah memateraikan kita sebagai milik Allah. Nah, ini yang menyatakan aku pasti diselamatkan. Dengan berdasarkan rincian penjelasan ini, kita bisa memahami bahwasanya kita sudah diselamatkan. Nah, rekomendasi lagu yang saya persiapkan, pertama, percaya pada Yesus itulah untungku. Yang kedua, selamat di tangan Yesus. Yang ketiga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Renungan untuk guru. Nah, sebagai guru sekolah minggu, ini harus dipahami tentang keselamatan. Ya, guru sekolah minggu yang sudah diselamatkan Tuhan
Ya, bukan karena pelayanan yang sudah diberikan kepada anak sekolah minggu. Ya, tetapi memang sudah didapatkan. Ya. Selanjutnya, guru menyadari dengan keselamatan yang sudah didapatkan untuk lebih sungguh-sungguh melayani. Ya, konteksnya di mana guru bisa mempersiapkan bahan mengajar sebelum mengajar. Jangan mempersiapkan bahan ajar ketika mau mengajar. Artinya betul-betullah mempersiapkan supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Dan yang kedua, ingat bahwasanya kita mengajar, kita tidak bisa mengandalkan diri kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan melalui doa yang kita sampaikan kepada Tuhan supaya kita siap untuk mengajar. Selanjutnya, sebagai guru ini bisa mengasihi dirinya dan anak sekolah minggu. Ya. Sebagai guru sekolah minggu juga bisa mengasihi dirinya, ya, agar memampukan lagi, ya, bisa untuk mengajar yang lebih baik lagi dan terlebih mengasihi anak sekolah minggu. Dengan berbagai latar belakang, guru wajib untuk mengasihi anak-anak sekolah minggunya. Tidak bisa membedakan, tetapi semuanya dirangkum. Selanjutnya, sebagai guru sekolah minggu, semangatnya berapi-api untuk melayani. Jangan ada berpikiran, ya, bagaimana aku mengajar? Aku sebentar lagi mau ujian, itu yang mau sekolah. Bagaimana aku mau mengajar? Pekerjaan di kantorku banyak. Tetapi ketika menjadi guru sekolah minggu yang sudah diselamatkan, ketika bertugas, tidak ada lagi menyatakan embel-embel yang lain. Tapi sudah siap melayani untuk Tuhan terhadap anak-anak sekolah minggu. Sekarang kita masuk ke cara mengajar di kelas balita. Di kelas balita, guru membaca Alkitab, ya, dari Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya, guru menyebutkan tema kepada anak balita dengan gerakan. Lalu anak-anak mengikuti. Ya, gerakannya seperti ini. Aku, tunjuk dirinya, ya, pasti diselamatkan. Jadi, aku pasti diselamatkan. Begitu diucapkan guru, ya, lalu diikuti adik-adik balita sebanyak 3 kali. Setelah melakukannya, baru guru menjelaskan kepada anak balita, kita adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena Dia sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Jangan ragu ataupun bimbang mengikut Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Nah, itu yang kita sampaikan kepada anak balita. Lalu guru mengajak anak untuk bernyanyi percaya pada Yesus, ya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Setelah itu, ya, guru dan anak sekolah anak balita, ya, melakukan ajakan dengan sorakan keselamatan. Jadi begini, guru mengatakan kepada anak balita sudah diselamatkan. Nah, anak balita menjawab dengan yes, yes, yes. Ya. Begitu yang guru katakan kepada anak balita sudah diselamatkan. Yes, yes, yes. Itu yang dijawab oleh anak balita. Setelah itu ditutup dengan doa. Itu pengajaran untuk kelas balita. Pengajaran di kelas anak tanggung, membaca Alkitab secara responsorial. Guru membaca ayat yang ke-13, anak kecil ini membaca ayat yang ke-14.
Setelah membaca Alkitab, guru menceritakan cerita Alkitab bahwa Paulus menyatakan keselamatan adalah bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam hidupnya, jangan meragukan, tapi pastikan bahwa kita sudah diselamatkan dan kita adalah milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, katakan lagi kepada kelas kecil, kriteria keselamatan yang kita dapatkan adalah kita memiliki iman atau kepercayaan penuh bahwa kepastian keselamatan dimiliki orang yang percaya kepada Tuhan dalam hidupnya. Dan bagaimana dengan respon kepastian keselamatan? Ya, ini guru berinteraksi dengan anak kecil dengan membuat lingkaran, lalu dengan berjabatan tangan, ya, melingkar, berjabat tangan. Lalu ketika guru menyatakan, aku pasti diselamatkan. Gini katakan guru, keselamatan itu milik, itu yang dikatakan guru, keselamatan itu milik. Lalu guru menunjuk satu orang, ya, dan melepas tangannya yang tadi menggandeng tangannya semuanya di dalam lingkaran, melepas tangannya dan memukul pundak daripada temannya sebelah kanan, ya, dipukul seperti ini. Dan katakan, aku pasti diselamatkan. Lalu yang kedepannya lagi, pundaknya lagi dipukul, ya, pundak depannya lagi, aku pasti diselamatkan. Demikian seterusnya sampai selesai, ya. Jadi itu pun dengan instruksi daripada guru. Keselamatan itu milik, ya, anak pertama yang ditunjuk guru, itu selanjutnya. Demikian dilakukan. Dan setelah itu guru mengajak anak bernyanyi hanya dengan percaya. Setelah menyanyikan lagu itu, ya, menyanyikan itu dengan berpegangan tangan, hanya dengan percaya. Lalu guru menutup firman Tuhan dengan berdoa bersama-sama dengan kelas anak kecil. Kita masuk ke kelas anak tanggung. Di anak tanggung, membaca Alkitab, ya, ayat yang ke-13 ini dibacakan oleh yang laki-laki, ayat yang ke-14 dibacakan anak perempuan. Lalu guru menceritakan Paulus mengatakan kepastian keselamatan milik setiap orang yang percaya. Yang percaya kepada siapa? Kepada Kristus. Jangan ada keraguan atau bimbang, tetapi yakinkan bahwasanya kita ini adalah milik Allah, supaya kita dapat memuji dan memuliakannya. Nah, ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus. Lalu guru berinteraksi dengan anak dengan tanya jawab. Guru katakan, apakah anak tanggung sudah diselamatkan? Lalu anak tanggung menjawab sudah ataupun ya. Selanjutnya guru bertanya lagi, dengan apakah kita diselamatkan? Ya, anak tanggung menjawab dengan iman. Ya, dengan iman. Selanjutnya guru bertanya lagi, percaya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai juru selamat yang selalu menolong kita. Ya. Selanjutnya kalau sudah diselamatkan, anak tanggung, ya, harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Ya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, anak tanggung, apa saja yang harus dilakukan? Ya, artinya ini berikan pertanyaan kepada anak kelas tanggung dan dia memberikan jawaban. Contohnya artinya dengan kegiatannya. Nah, kegiatannya anak tanggung itu lebih sungguh belajar. Itu orang-orang yang sudah diselamatkan, ya. Lebih sungguh belajar. Ya, lebih sungguh ke gereja. Ke gereja tidak bermain-main lagi.
sampai persembahannya pun sudah dipersiapkan. Jangan persembahannya pun ketika waktu mau persembahan situ dia mikir. Dikasih orang tua tadi 10.000, tetapi waktu persembahan dikasih 5.000. Jadi itu pun perlu dengan persiapan. Orang yang diselamatkan tidak berpikir dua kali, tapi sudah sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya. Dan mempersiapkan dirinya untuk ke sekolah. Dalam arti kata, pergi ke sekolah, di sekolah apa yang harus dia lakukan, mendengar kata gurunya, melakukan apa yang dilakukan gurunya, memberikan jawaban, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan gurunya kepadanya. Itulah orang-orang yang sudah diselamatkan, ya ketika berada di rumah, ketika berada di gereja, dan ketika berada di sekolah. Supaya jelas bahwanya orang yang diselamatkan itu, perubahan itu nampak nyata dan jelas. Karena sudah kita amini, kita sudah diselamatkan, aku pasti diselamatkan, kita melakukan yang lebih baik untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi artinya di sini ditekankan lagi kepada anak tanggung, dengan keselamatan yang sudah kita dapatkan, sepatutnya dan sewajarnya dengan kejujuran ini harus dilakukan. Tidak ada yang namanya berbohong, tapi betul-betul jujur. Nah, jadi di kelas tanggung ini sudah diajarkan berkata yang sebenarnya. Contoh, misalnya kalau ditanya sekarang musim itu dengan HP kita bertanya, sudah di mana sekarang? Kadang kita menjawab, belum pun kita keluar dari rumah kita ini sudah lagi di jalan. Berarti itu tidak jujur. Berarti itu bukan orang diselamatkan. Orang diselamatkan jelas-jelas saja nyata. Kalaupun memang salah untuk merubah. Nah, jadi katakan itu bahwasanya kalau misalnya ditanya dalam HP itu, dalam HP itu ada pertanyaan, sudah di mana sekarang? Saya masih di rumah. Dan ini mau persiapan untuk pergi. Nah, begitu kita jawab. Jangan pula kita bilang, ini saya sudah melangkah. Ini yang penting. Dengan kejujuran, berarti itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, selanjutnya, respon keselamatan, guru membuat mengacak kata, aku pasti diselamatkan. Itu artinya potongan-potongan kertas, aku ya, huruf ya, potongan huruf A, K, U sampai diselamatkan itu setelah diserahkan ya, sudah dipotong semuanya, baru diserahkan ya, baru anak-anak kelas tanggung tadi dibagikan satu-satu ayat tadi, maksudnya huruf tadi ya, huruf tadi bagi satu-satu, lalu guru katakan, nah guru sudah membagi huruf kepada adik-adik semua. Pastikan respon keselamatan ya, harus kalian membentuk suatu kalimat. Kalimatnya nanti adalah aku pasti diselamatkan dari huruf yang masing-masing didapat anak satu gitu. Jadi itu harus digabungkan. Nah, ketika nanti dia menggabungkan, itu jawabannya lah aku pasti diselamatkan. Nah, jadi artinya ketika dia guru katakan keselamatan, langsung guru anak-anak dengan menyusun huruf-huruf tadi menjadi aku pasti diselamatkan di kertas karton. Nah, jadi ini pun guru harus mempersiapkan kertas kartonnya dan potongan-potongan huruf aku pasti diselamatkan, lalu dibagi kepada anak satu orang satu huruf, lalu untuk itu artinya ditempelkan dalam karton. Nah, ini yang dilakukan kepada anak-anak daripada kelas tanggung. Setelah selesai ya, lalu bernyanyi bersama-sama dengan anak, nyanyiannya selamat di tangan Yesus, selamat di tangan Yesus. Setelah lagu ini dinyanyikan, lalu guru menutup dengan doa. Dan sekarang kita sampai kepada bagaimana cara mengajar di kelas remaja. Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi untuk remaja, bahan Alkitab ini Yohanes 3 ayat 16 ini dibacakan guru, lalu ini dibacakan ya guru sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali dibacakan. Setelah dibacakan 3 kali, baru guru mengatakan, ayo 3 orang maju ke depan. Ayo 3 orang yang maju ke depan. Setelah 3 orang itu baru menyebutkan satu persatu ya, Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Setelah itu, setelah guru memberikan anak yang ketiga tadi untuk menghafalkan Yohanes 3 ayat 16, karena ini ayat yang sudah umum, yang sudah banyak diketahui, tidak susah lagi anak-anak remaja untuk menghafalnya. Lalu dalam bercerita firman Tuhan, ini kita dengan metode tanya jawab. Kita katakan, ini kita metode tanya jawab sesuai dengan sehubungan dengan tema Aku Pasti Diselamatkan, dan sehubungan dengan ayat Alkitab Yohanes 3:16 dikaitkan dari kitab juga dari Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Kita ajukan pertanyaan pertama, siapa yang memberikan keselamatan? Nah, itu kita katakan kepada anak remaja. Pertanyaan pertama, itu dia, mereka harus jawab. Saya bisa menjawab, langsung aja angkat tangan, langsung jawab ya. Yang kedua, mengapa ya ia ataupun Allah memberikan keselamatan? Ya, jawaban itu sebenarnya sudah ada daripada Yohanes 3:16. Kalau dia menyimak daripada perkataan dari ayat Alkitab Yohanes 3:16, itu sudah ada. Karena kasih Allah, ya. Yang ketiga pertanyaannya, kepada siapa ya ia atau Allah memberikan keselamatan itu? Nah, tidak, anak ini menjawab, anak remaja pasti menjawab kepada saya, kepada aku, kepada saya gitu ya. Dan yang selanjutnya pertanyaannya, tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal itu milik siapa? Kita kepadakan kepada remaja. Nah, jawaban daripada Yohanes 3:16 bahwasanya kepada orang yang percaya. Itu kita sampaikan kepada anak remaja kita. Dan pertanyaan yang terakhir, siapa milik Allah? Iya. Siapa milik Allah itu berarti kita semua adalah milik Allah. Nah, setelah itu dengan pertanyaan metode tanya jawab, guru menceritakan ya firman Tuhan. Katakan, keselamatan yang diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma ataupun gratis. Untuk itu sebagai remaja merespon ini, bisa merespon dan memberikan dirinya untuk memuliakan Tuhan. Ya, untuk memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana remaja itu untuk memuliakan Tuhan? Ya. Remaja itu adalah remaja yang kreatif, inovatif, dan tidak main-main. Sebagai remaja, sungguh-sungguh betul untuk menyatakan remaja generasi penerus bangsa. Jadi menyatakan bahwasanya harus siap. Siap dalam pembelajaran, siap dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan bersungguh-sungguh, janganlah lagi main-main. Nah, ini kita katakan kepada anak remaja, bahwasanya kita memperoleh keselamatan itu. Dengan keselamatan itu, Tuhan mau kita semuanya untuk sukses. Jadi katakan kepada remaja, kesuksesan itu dari keselamatan yang sudah kita terima, itu kita lakukan dan kita aminkan. Dan kita pakai untuk kita berbenah. Berbenah anak-anak remaja untuk mempersiapkan dirinya menjadi remaja yang kreatif, remaja yang inovatif, remaja masa kini yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Nah, gitu. Jadi artinya di sini, guru mengajarkan kepada anak remaja, dia bisa menjauhkan hal-hal yang membuat remaja itu tidak ada kepastian dengan masa depan. Tapi ajarkan mereka bagaimana mendapatkan kepastian masa depan. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh, menjauhkan narkoba, ya, menjauhkan dengan tidur pada malam hari yang paling panjang, ataupun kumpul-kumpul yang tidak menentu. Jadi artinya guru mengarahkan bahwasanya ya remaja yang sudah mendapatkan keselamatan punya arti penting untuk bisa membangun
bangsa dan negara. Terlebih bisa menjadi kebanggaan di keluarga. Nah, membangun artinya bisa menjadi kebanggaan daripada orang tuanya, itu di keluarga. Ataupun membangun daripada hubungan daripada gereja, membangun bagaimana bisa prestasi, ya, menciptakan bahwasanya dia adalah anak-anak yang menjadi contoh dan teladan bagi remaja-remaja yang lain. Nah, setelah itu, setelah guru menceritakan firman Tuhan, lalu guru mengajak anak remaja, ya, dengan memberikan selembar kertas, lalu katakan kepada remaja supaya remaja menuliskan, ya, cerita tentang keselamatan yang ia peroleh. Ya, keselamatan yang peroleh. Nah, itu yang harus diceritakan anak remaja melalui tulisan. Nah, dia tulis itu, keselamatan yang ia peroleh, itu dalam selembar kertas. Artinya begini, jangan guru menuntut bahwasanya dalam selembar kertas itu dia harus mengisi penuh. Nah, tidak, tetapi dia memang menulis dalam kertas selembar itu sampai sejauh mana ia mengerti dengan keselamatan yang dia sudah dapatkan. Apa yang dia rasakan dengan keselamatan itu, dan apa yang mau dia harapkan dengan keselamatan itu. Itu yang kita mau tahu. Setelah dia menulis itu tentang keselamatan yang dia peroleh, baru semua kertas tadi dikumpul semuanya. Lalu setelah dikumpulkan, bernyanyi bersama-sama dengan remaja dengan lagu terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Setelah lagu ini ditutup dengan doa. Ini guru yang menutupnya untuk mendoakan anak-anak remaja, ya, daripada apa yang sudah dia tuliskan tentang keselamatan yang dia peroleh. Walaupun tidak guru baca semuanya, tapi ada sedikit yang sudah guru baca, dan itu kita nyatakan dalam permohonan kita dalam doa, untuk kita doakan anak-anak remaja kita yang bisa nantinya menjadi remaja yang unggul, yang inovatif, remaja yang betul-betul menjadi remaja generasi masa depan. Jadi ini yang bisa kita sampaikan untuk bahan mengajar untuk minggu tanggal 31 Mei 2026. Semoga ini bisa bermanfaat bagi guru-guru sekolah minggu semuanya. Terima kasih.